Disirat kan. Saya mau belajar, sekarang saya Selasa, Senin, Selasa sampai Kamis belajar terus. Malas saya jadi orang bodoh. Ya. Ada suaranya ya. Gimana, kita mulai atau tunggu yang lain? Sambil nunggu dimulai aja Pak Ustadz. Baiknya sudah malam nanti Pak. Oh ya, kita mulai aja ya, supaya tidak berlarut malam nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nasmullah Azza wa Jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah wa nastami fi hadhil fursah an-nafisah hatta nastati' an natawajjah walau kana an abri Zoom, walakin insyaallah hadzal liqa la yafutu anhu al-fadilah al-kabirah insyaallah. Wa thaniyan salatan wa salaman ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antiku bilaghati sya'bina taqfiman. Tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada zat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Dengan iringan nikmatnya lah kita bisa kembali berkumpul ya, walaupun secara online, tapi insyaallah keberkahannya tetap kita bisa rasakan, dan Allah yang Maha mengetahui dan Maha Pengasih tentunya akan memberikan keberkahan yang sama karena ada semangat yang sama untuk bisa dan ingin mau menuntut ilmu. Dan yang kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bapak yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas hidayahnya. Saya yakin ya, Bapak yang berkumpul saat ini yang mengorbankan lelahnya mungkin setelah pagi sampai tadi sore bekerja, harusnya waktu istirahat ya digunakan untuk belajar. Ini sungguh luar biasa ya. Semangatnya untuk mendapatkan ilmu, semangatnya untuk mendapatkan ridho Allah luar biasa. Maka tentunya sebagaimana kaidah ada yang mengatakan maka aktsara fi'lan kana taro ajron. Siapa yang banyak pekerjaannya, maka juga banyak pahalanya. Barang siapa yang besar pengorbanannya, maka besar juga pahala. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Dan nanti tabaruknya, perpisahannya adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita. Di pertemuan pertama ini tentunya kita tidak langsung ke pelajaran, tapi kita taruh dulu. Karena ada istilah tidak kenal maka ta'aruf ya. Ini peraturannya gimana? Apakah kita buka semua videonya atau di gimanain? Bagusnya gimana? Apakah perlu diperlihatkan videonya? Ini kan semuanya ikhwan ya. Berarti gak masalah kalau diperlihatkan videonya. Kita kenalan dulu ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Iya, baik Ustaz. Mana kabarnya Pak? Jadi sebelum kita mengenal bahasa Arab, mengenal pelajaran, alangkah baiknya juga kita mengenal teman-teman kita ya, sama-sama saling mengenal. Kita coba perkenalan dulu. Perkenalannya dengan bahasa Arab singkat saja. Ya, karena bahasa Arab itu
insya Allah mudah ya. Insya Allah kita harus punya asumsi, punya keyakinan bahwa bahasa Arab itu adalah mudah. Kalau sudah punya keyakinan bahasa Arab itu mudah, ya, maka insya Allah nanti mempelajarinya pun akan terasa mudah. Tapi kalau sudah punya keyakinan bahasa Arab susah, nanti susah. Tapi insya Allah belajar bahasa Arab itu mudah. Buktinya ada anak kecil yang bisa bahasa Arab. Kalau ada anak kecil saja yang bisa bahasa Arab, berarti belajar bahasa Arab itu sangat mudah. Jadi kita kenalan dulu. Mungkin dari saya, kenalannya singkat saja, nama dan tinggal. Kita coba kenalannya dengan bahasa Arab. Karena untuk belajar bahasa Arab itu simple. Rumusnya tiga komponen saja, 3 faktor saja. Kalau telah memenuhi 3 faktor ini, insya Allah bisa bahasa Arab. Kalau diumpamakan, belajar bahasa Arab itu seperti kalau kita ingin makan nasi, maka yang kita perlukan adalah 3. Beras, kemudian magicom, dan listrik. Kalau nggak ada beras, ada magicom, ada listrik, tapi nggak ada beras, nggak mungkin bisa makan nasi. Nggak mungkin ada nasi. Begitu pula ada beras. Nah, Halo? ada magicom, ya. Ada magicom. Ada Dan listrik. ada listrik. Ya. Itu gitu dari saya. Halo? Halo Suara ya. saya sampai? Dengar. No. Jadi untuk belajar bahasa Arab itu mudah, insya Allah. Terus ada 3 faktor saja. Nggak tahu Pertama, nih, makanya saya baru kalau kenal. dianalogikan misalnya, seperti kalau ingin nasi, itu harus ada beras, ada magicom, dan ada listrik. Kalau hanya ada beras dan magicom, nggak ada listrik, nggak mungkin jadi nasi. Ada listrik, ada magicom, nggak ada beras, nggak mungkin jadi nasi. Atau sebaliknya, ya, ada beras, ada listrik, tapi nggak ada magicom, misalnya, nggak mungkin ada nasi. Harus ada 3-tiganya. Nasi. Yang dimaksud dengan beras itu mufrodat. Jadi harus ada mufrodat, banyak menghafal mufrodat. Mufrodat. Yang ya mufrodatnya, kosakatanya, perbanyak kosakatanya. Menghafal kosakata mudah. Kalau ngapal kosakata itu mudah. Kita sekarang aja bisa berbahasa Indonesia karena banyak kosakatanya. Padahal perasaan nggak pernah ngapal kosakata. Tapi kok tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Jadi insya Allah mudah untuk menghafal kosakata. Pertama kosakata. Kedua, yang dimaksud dengan magicom itu adalah grammar-nya, nahunya, susunan kaidah-kaidahnya. Kalau hafal mufradat tapi nggak tahu cara menyusun kalimat, sama saja, ya. Nanti tidak akan jadi nasinya. Kalau bisa bahasa Arab. Banyak mufradatnya misalnya, tetapi nggak tahu cara menyampaikannya, cara menyusunnya, itu juga kurang tepat. Terakhir, harus ada listriknya. Apa itu listriknya? Praktek. Kalau banyak mufradat, kemudian hafal kaidah, tahu kaidahnya, paham kaidahnya, mufradatnya banyak, punya hafalan mufradat banyak, kaidahnya bagus, sudah paham kaidahnya, tapi gak pernah praktek, percuma, nggak bisa jadi beras, nggak bisa jadi, nggak bisa paham bahasa, nggak bisa mahir bahasa. Banyak mufradat, ya, kaidahnya sudah bagus, tapi gak pernah diucapkan, gak pernah dipraktekkan, hilang juga akhirnya, dan gak kelihatan pintar bahasa Arab. Maka faktornya itu. Ya. Kalau banyak mufradat, kemudian kaidahnya paham, insya Allah kita akan pelajari bersama nanti kaidahnya, cara pengucapan bahasa Arab. Karena cara pengucapan bahasa Arab beda dengan pengucapan bahasa Inggris dan juga beda dengan pengucapan bahasa Indonesia. Lalu yang paling penting adalah prakteknya. Maka insya Allah nanti ketika kita belajar, kita akan berbanyak praktek. Jadi harus aktif dalam mengucapkan. Dan nanti akan terasa begitu menarik belajar bahasa Arab ketika dengan praktek. Kalau kita melihat ada orang yang pintar mengucapkan bahasa Arab, ya karena dia sering praktek. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi kok bisa pintar bahasa Arab? Karena dari lahirnya sudah praktek bahasa Arab. Ya, cuma mungkin
Ada yang praktik bahasa Arabnya dengan baik karena dia sudah mempelajari kaidahnya atau yang tidak. Oleh karena itu, sekarang kita perkenalan dulu dengan singkat menggunakan bahasa Arab agar makin kenal. Ya. Perkenalannya singkat aja, 2 kata, nama dan tinggal. Misalnya nih saya ya, Ismi Ahmad Zainuddin, Askunu fil Bogor. Askunu artinya saya tinggal. Jadi Ismi nama saya Ahmad Zainuddin. Askunu saya tinggal di Bogor. Di Bogor. Ya silakan Bapak perkenalan dulu. Siapa yang duluan? Silakan. Ya saya ya Ustadz. Boleh silakan. Ismi Budi Soehartono. Askul fi Malang. Nah, demikian. Ismi Pak Budi Soehartono. Soehartono ya. Taskunu fi Malang. Taskun fi Malang. Taskun. Ya. Jadi kalau Baik. Pak Budi bilangnya askunu, saya tinggal. Askunu. Kalau saya bilangnya taskunu pakai ta. Jadi Pakai kalau ta. a itu saya. Kalau Ya. ta kamu. Ya. askunu saya. Askunu. Kalau taskunu kamu. Taskunu kamu. Jadi kalau pakai ta kamu. Kalau pakai a saya. Bahasa itu Ya. mudah dan lebih menarik lagi ya. Cuma tinggal dirubah a dan ta saja. A itu berarti saya, ta berarti kamu. Askunu. Terima kasih Askunu. Pak Budi. Silakan selanjutnya Pak siapa? Ya. Bisa diperkenalkan. Ana Ustaz. Ya, Izin, silakan. Ustaz. Oke. Ismi Marianto, asli di Kebumen, Jawa Wusta. Jawa Wusta. Mumtaz ya. Baik. Ismuka Pak Yanto. Marianto. Pak Marianto. Taskun fi Kebumen. Jawa Wusta. Kebumen Jawa Wusta. Kebumen, Jawa Wusta. Kebumen Jawa Wusta. Nah, Zaujati Yes. aidan taskun fi Jawa Wusta. Istri saya juga tinggal di sana. Di Oh, Jawa Wusta. insyaallah. Insyaallah. Syukran. Selanjutnya silakan yang lain. Tahu caranya. Nggak tahu caranya. Ismi kemudian askun. Ismi namaku, askunu aku tinggal. Tinggal diucapkan. Belajar mengucapin bahasa Arab. Giliran siapa ini? Ayo Bapak bisa disampaikan. Giliran siapa? Ya Bapak ya. Saya. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ismi Nur Arif, askunu fi Depok. Oh, di Depok, Korib ya. Ana min Bogor. Dekat ya. Depok, Bogor dekat. Insyaallah. Subhanallah. Masih ada yang mau berkenalan? 5 orang. Ustadz Muhammad Yusuf, Pak Amar Yusuf, Pak Mahmud Yusuf, dan Pak Marianto mungkin. Yang lain yang mau kenalan, silakan. Silakan. Pak siapa ini? Silakan kenalan. Mahmud, aslinya di Bandung. Suaranya kurang jelas. Ismi Mahmud, aslinya di Bandung. Oh, min Bandung. Bandung, anak itu min Bandung. Saya juga asalnya dari Bandung. Kalau istri saya dari Jawa Tengah. Insyaallah. Pak siapa? Mahmud. Pak Miftahudin. Ahlan Pak Miftahudin. Insyaallah. Lanjut siapa yang belum? Yang mau kenalan?
Baik ya. Alhamdulillah ya. Mungkin tinggal berapa orang lagi. Sambil nunggu yang lain kita mulai saja dari perkenalan kita. Sengaja kita mulai dengan perkenalan menggunakan bahasa Arab agar terbiasa lisan kita mengucapkan bahasa Arab. Baik, tentunya kita semuanya di sini ingin belajar bahasa Arab. Apa sih penyebab Bapak-bapak ini ingin belajar bahasa Arab? Mungkin bisa disampaikan apa motivasinya belajar bahasa Arab? Memahami Al-Quran. Mumtaz ya, karena ingin memahami Al-Quran. Ya, mumtaz. Ada lagi? Al-Hadis. Al-Hadis, mumtaz. Ada lagi? Pengen baca ini kitab-kitab Arab. Ingin baca kitab Arab. Mumtaz juga insyaallah. Barak insyaallah ya. Cita-cita mulia semuanya. Baik ya, ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan ahibbul Arab li thalathin. Ahibbul lughatal Arabiyyah li thalathin. Hendaklah kalian menyukai dan mencintai bahasa Arab karena 3 perkara. Di 3 alasan yang mengharuskan cinta kepada bahasa Arab. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan ini berasal dari perkataan Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, ahibbul lughatal Arabiyyah, cintailah oleh kalian bahasa Arab li thalathin, karena 3 alasan. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, karena saya, kata Rasul, saya orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyyun, yang kedua Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyyun, dan perkataan penduduk surga itu bahasa Arab. Maka cukup 3 alasan ini yang mengharuskan kita mencintai Al-Quran. Yang mencintai apa? Mencintai bahasa Arab. Pertama adalah karena Nabi Muhammad SAW orang Arab. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka harus mencintai bahasa Arab. Begitu pula Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendalami agama, kita harus mengetahui pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga kalau kita cita-citanya ingin menjadi ahli surga, maka tentunya harus menguasai bahasa Arab. Minimalnya ada keinginan untuk bisa belajar bahasa Arab. Agar nanti ya di surga kita membanggakan diri karena bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang menyatukan semua kaum muslimin. Al-lughat allati jamat kull nasi 'alaiha. Pama min Muslim, ya, min Indonesia, min Faransa, min Yogyakarta, min Jepang, wa min gairiha, la yusalli illa bil Arabiyah, wa yaqra'ul Quran bil Arabiyah, wa yata'abbad bil Arabiyah. Maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang menyatukan seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Ya, semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang mereka menganut agama Islam, disatukan dengan satu bahasa. Karena mereka tidak sholat kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga baca Quran dengan bahasa Arab. Begitu pula beribadah, doa, dan yang lainnya juga menggunakan bahasa. Dan Al-Quran itu lughatu kitabihi wa lisani wahyihi. Al-Quran itu adalah bahasa Quran dan juga lisan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya menggunakan bahasa Arab. Maka seharusnya kita berbangga dengan bahasa Arab dan harus mencintai bahasa Arab. Terus sekarang makanya orientasi orang yang belajar bahasa Arab pasti orientasinya karena ingin mendalami agama. Kalau orang mempelajari hadis, mempelajari bahasa Inggris, berarti orientasinya adalah ingin dunia. Biasanya kalau orang menguasai hadis, menguasai bahasa Inggris maksudnya, kalau menguasai bahasa Inggris, orientasinya dunia. Ingin dapat pekerjaan dan yang lainnya. Tetapi kalau kalau belajar bahasa Arab, ingin menguasai bahasa Arab, pasti orientasinya karena ingin mendalami agama. Karena dengan menguasai bahasa Arab, paham bahasa Arab, hanya bisa paham Al-Quran. Kalau paham bahasa Arab, bisa paham hadis. Kalau paham bahasa Arab, maka akan
menguasai bahasa Arab dan menguasai kitab-kitab Arab. Ya, tentunya kita ketahui bahwa ilmu agama semuanya berasal dari ulama-ulama dulu, ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i dan para sahabat dan yang lainnya, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan kita tidak bisa memahami pemahaman bahasa Arab dengan baik atau pemahaman Islam dengan baik kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Maka sangat penting untuk menguasai bahasa Arab. Dan Al-Quran menyebutkan tentang keistimewaan bahasa Arab. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Wa hadza lisanun Arabiyyun mubin. Dan ini adalah lisan berbahasa Arab yang jelas. Wa innahu latanzilu rabbul alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabiyyun mubin. Dengan lisannya orang Arab yang jelas. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang jelas. Dan keistimewaan Al-Quran adalah, keistimewaan bahasa Arab adalah dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena Allah menjaga Al-Quran. Kalau Allah menjaga Al-Quran, berarti Allah juga menjaga bahasa Arab. Kalau bahasa-bahasa yang lain ya mungkin bisa terkotori ya dengan campuran bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris mungkin bisa rusak dengan tercampur bahasa yang lain. Kemurniannya tidak dijaga. Tapi kalau Al-Quran, kemurnian bahasa Arab, kemurniannya dijaga oleh Allah dengan adanya Al-Quran. Maka Al-Quran ini sekaligus menjaga bahasa Arab. Ini yang merupakan keutamaan dari mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian juga banyak sekali keistimewaan dari bahasa Arab. Ya. Abu Hurairah mengatakan, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbul lughatal arabiyyah li'annaha min al-sinatil jannah wa kitabillah. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah pun cinta. Inna Allaha yuhibbul lughatal arabiyyah. Allah cinta sama bahasa Arab. Kalau Allah juga cinta, maka seharusnya kita juga cinta. Harusnya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai bahasa Arab, maka kita pun harus mencintai bahasa. Bagaimana cara mencintai bahasa Arab? Ya dengan mempelajarinya. Inna Allah yuhibbul lughatal arabiyyah li'annaha, kata Allah, apa alasannya kenapa Allah mencintai bahasa Arab? Ya, bukan hanya sebatas suka, tapi ini mencintai. Karena bahasa Arab ini min al-sinatil jannah. Bahasa Arab ini merupakan lisannya penghuni surga. Penghuni surga nanti menggunakan bahasa Arab. Wa kitabullah, dan kitab Allah dan Al-Quran. Dan begitu pula Rasulullah SAW bahkan dia berbangga dengan bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang juga berbangga dengan bahasa. Bahkan sampai Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab sangat perhatian terhadap bahasa Arab. Sampai Umar bin Khattab pernah menulis ya, kepada Abu Musa al-Asy'ari, Khudin nasi bil arabiyyah fa innaha tazidul aqla wa tuthbitul muru'ah. Kata Umar bin Khattab ketika nulis surat kepada Abu Musa, Khudin nasi bil arabiyyah. Ajarkan manusia bahasa. Suruh manusia berpegang teguh dengan bahasa. Untuk mempelajari bahasa. Fa innaha tazidul aqla. Alasannya karena bahasa itu bisa menambah akal, menambah kecerdasan. Wa tuthbitul muru'ah, dan juga menetapkan muru'ah. Jadi hati makin lunak, makin lembut. Orang yang suka mempelajari bahasa Arab, cinta kepada bahasa Arab, insya Allah hatinya lembut. Ya. Makin bagus dalam menata kata-kata dalam bahasa Arab, itu makin lembut hatinya. Ya. Kemudian juga bahkan Umar bin Khattab sempat marah ketika ada orang yang menyampaikan bahasa Arab, tapi penyampaiannya salah. Faedahnya salah. Faedahnya gak tepat. Sampai Umar bin Khattab berkata, ya, kata Umar bin Khattab, Inna la khata'ukum fil lisanil arabiyyah, ya, fil lisanil arab
khata'ukum fil lisan asyaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum. Kesalahan kamu dalam mengucapkan bahasa Arab lebih membuat saya marah. Syadda alayya, lebih mengkhawatirkan saya, lebih membuat saya marah daripada kesalahan kamu dalam melemparkan anak panah. Ini perhatiannya Umar bin Khattab terhadap bahasa Arab. Di bahasa Arab ini termasuk banyak keistimewaannya. Oleh karena itu kita memang diharuskan untuk mempelajari bahasa Arab. Apa saja penyebab kita harus belajar bahasa Arab? Pertama adalah karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya. Dan cukuplah alasan ini yang jadi alasan besar kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, karena dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalnya. Kalau kita menguasai bahasa Arab, insya Allah mudah untuk menghafal Al-Quran, juga memahami Al-Quran dan mengajarkannya dan juga mengamalkannya. Tentunya ketika kita berdoa, kebanyakan doa itu menggunakan bahasa Arab. Dan hampir semua doa-doa itu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin penyebab doa kita tidak dikabulkan. Mungkin. Karena kita nggak paham dengan apa yang kita sampaikan ketika berdoa. Sama aja kalau ada anak kecil minta kepada orang tuanya tahu anaknya ketika minta, misalnya minta mobil, orang tuanya nggak ngasih anak itu mobil. Karena orang tuanya paham, itu anak itu ketika minta mobil nggak paham apa yang dia katakan. Sehingga nggak dikasih. Tapi kalau dia ngasihnya dengan yang paham dengan yang diminta, pasti dikasih. Nah, begitu juga kalau kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab, apakah kita paham dengan bahasa Arab ini atau tidak? Allah Maha tahu. Oleh karena itu, agar doa kita makin khusyuk, doa kita diijabah oleh Allah, harusnya kita paham bahasa Arab. Agar doanya itu betul-betul bisa diresapi, dan kemudian Allah bisa mengabulkan doa kita. Ini keutamaan dari belajar bahasa Arab. Kemudian juga orang yang paham bahasa Arab ini, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, akan semakin mudah memahami Islam, ya, daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Dengan menguasai bahasa Arab, maka insya Allah kita bisa memahami kitab-kitab gundul, kitab-kitab karya para ulama. Ada kitab karya Imam Syafi'i, karya Ambali, karya Imam Malik, dan yang lainnya. Itu semuanya banyak ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Banyak kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat. Wawasan ilmu yang sangat luas di sana. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita tidak bisa menyelami keistimewaan ilmu para ulama itu. Penting mempelajari bahasa Arab. Begitu pula ya. Dengan mempelajari bahasa Arab, maka akan mudah menggali ilmu dari para ulama secara langsung. Kemudian, sehingga bahasa Arab ini bisa jadi pintunya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Ada Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan merupakan pedoman hidup kita. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita nggak bisa memahami Al-Quran. Ada tafsirnya, ya. Ada fikihnya, ada yang lainnya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita hanya baca-baca tanpa kita memahami. Dan dikhawatirkan juga, kalau kita nggak paham bahasa Arab, akhirnya ada orang yang menyampaikan tafsir yang salah. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, akhirnya kita bisa memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian juga bahkan Ibnu Katsir pernah menyampaikan keutamaan dari bahasa Arab ini. Kata Ibnu Katsir, "Li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha." Kata Ibnu Katsir, bahasa Arab ini adalah bahasa yang fasih, afsahul lughat. Bahasa yang paling fasih. Jadi kalau ingin tahu bahasa yang paling fasih adalah bahasa Arab. Nanti kalau mau dibandingkan bahasa Inggris dengan bahasa yang lain, lebih unik dan lebih menarik bahasa Arab. Nanti makin mendalami bahasa Arab, makin menyelami bahasa Arab, maka akan bisa menguak nanti keistimewaan-keistimewaan bahasa Arab ini. Keunikan bahasa Arab ini. Sehingga ada namanya ijaz. Ya. Ijaz itu keistimewaan dari Al-Quran. Terlebih ya, dalam bahasa Arab itu ada bahasa Al-Quran, ada Al-Quran. Al-Quran itu menjadi bahasa pelindung dari Al-Quran, dari bahasa Arab ini. Dan akan terlihat keistimewaan dari bahasa Arab ini. Kemudian wa'abyanuha wa'usa'uha. Yang paling fasih dan paling jelas. Dan paling luas kosakatanya. Bahasa Arab itu paling luas kosakatanya. Ada satu kalimat maknanya banyak. Bahasa Arab. Ini menunjukkan kosakata yang paling luas.
dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Wa aktsaru ta'dziban lil ma'ani allati taqum bin nufus. Jadi bahasa ini kalau kita sering mendengarkan bahasa Arab nanti makin paham dengan bahasa Arab maka makin timbul cinta kita kepada bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan dari bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan inzala asyraful kutub bi asyrafil lughat. Diturunkan kitab yang paling mulia. Apa itu kitab yang paling mulia? Bapak tahu apa kitab yang paling mulia? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Allah menurunkan kitab yang paling mulia bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, berarti bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Ini yang menyampaikan sang pencipta bahasa, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam raya yang paling paham yang paling mulia. Jadi kata Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan kitab yang paling mulia dengan menggunakan bahasa yang paling mulia. Orang yang paham bahasa Arab, insya Allah orang itu akan menjadi mulia. Mulia dunia dan mulia akhirat, insya Allah. Bi asrafil lughat. Ala asrafil rasul. Kemudian juga Al-Quran ini juga diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Bisafarati asrafil malaikah. Ya. Diturunkan juga kepada malaikat yang paling mulia. Wa kana dzalika ashraf baqail ardi. Dan itu adalah bumi yang paling mulia. Kira-kira apa itu bumi yang paling mulia di sini? Maka ini bumi yang paling mulia. Wa ubtidi'a inzaluhu fi ashrafis suhuris sana. Dan dimulai Quran ini diturunkan pada bulan yang paling mulia di sepanjang tahun. Bulan yang paling mulia dalam setahun apa itu? Terjemahin kita tuh. Wahwa Ramadan. Itu bulan Ramadan. Di bulan yang paling mulia yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Fakamula min kulil wujuh. Maka bahasa Arab itu sempurna dari semua sisi. Segala aspek sempurna. Dia hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling mulia. Gitu. Maka kalau kita mempelajari bahasa Arab berarti kita mempelajari bahasa yang paling mulia. Dan kalau ingin menjadi orang yang mulia harusnya kita mempelajari bahasa Arab. Kalau sudah menguasai bahasa Arab, insya Allah kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya amin ya. Oleh karena itu biasanya orientasi bahasa Arab itu adalah orang yang betul-betul ingin memperdalam agama. Insya Allah pahalanya banyak. Insya Allah mempelajari bahasa Arab. Begitu ada pertanyaan terkait dengan keistimewaan mempelajari bahasa dan pentingnya mempelajari bahasa Arab. Halo? Harus tentang itu ya Ustadz ya? Ya. Tentang bahasa Arab. Boleh, umum ya. Boleh. Kalau metode belajarnya boleh. Baik, ya. Untuk metode belajar, ya insya Allah nanti saya belum lihat modulnya, tetapi kita akan utamakan dalam metode belajar itu keaktifan belajar ya, keaktifan semua yang belajar insya Allah. Untuk alatnya, Ustadz. Ya. Kalau apa cukup pakai handphone doang bisa atau mesti yang lebih besar? Idealnya. Oh gitu. Tab atau di laptop, di HP doang bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau udah masuk ke nanti kan mungkin ada PDF ya atau apa gitu. PDF insya Allah bisa dibuka pakai HP, insya Allah bisa. Ya, maksudnya standar ya, ideal bisa ya? Nggak mesti harus besar pakai tablet atau komputer? Insya Allah bisa. Bisa.
Ya, Ya, bisa. alhamdulillah dah. Iya. Belum punya yang gede soalnya baru punya HP doang. Subhanallah, insya Allah semangatnya luar biasa Pak, insya Allah. Mudah-mudahan Ya, Allah mempercepat sebagai usaha yang luar biasa, insya Allah. iya, amin. Dengan Nanti pahala ada yang itunya ya, Pak? ya. Ada bukunya, modulnya itu berupa kitab atau PDF? Modulnya itu nanti Ah, yang lebih paham ini oh, ya, dari adminnya. admin yang lebih paham, insya Allah nanti disampaikan. Oh, ya, siap-siap. Ya. Oke. Kira-kira ini Bapak-Bapak ini tertarik untuk belajar bahasa Arab, apa nih motivasinya? Selain yang saya sampaikan tadi, apakah ada motivasi yang lain? Ini, Baca Quran, tahu artinya. kenapa? Ada kitab gundul, bisa. Ada motivasi yang lain? Kenapa ingin belajar bahasa Arab? Atau ingin belajar bahasa Arab karena ingin jadi apa namanya? Haji itu apa namanya? Mutawif. Istilahnya sih Oh, mutawif. Apa istilahnya kalau di Indonesia? Mutawif jadi itu. gaet. Nah, gaet ya. Gaet jamaah haji. Ya, ya rata-rata mah pengen itu, Ustadz. Ketika diperdengarkan Quran, kita bisa paham. Ketika diperdengarkan hadis, kita bisa paham. Ketemu Iya. kitab Arab, kita bisa baca, menterjemah. Ya. Insya Rata-rata sih nggak tahu kalau yang lain mah. Allah. Ada juga yang tertarik ingin bisa bahasa Arab karena ingin ke Arab. Ya. Ada ingin jadi TKI di sana. Jadi TKI harus bisa bahasa Arab. Biasanya kalau di TKI justru bahasa Arabnya bukan bahasa Arab fusah nanti, pakai bahasa Arab amiyah. Di dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab fusah, ada bahasa Arab amiyah. Kalau bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab pasaran, beda dengan bahasa Arab fusah. Bahasa Arab pasaran itu biasanya karena penyebabnya dulu kan semua orang itu ketika di zaman Nabi menggunakan bahasa Arab fusah. Zaman Nabi para sahabat semuanya menggunakan bahasa Arab fusah. Tapi kemudian setelah Islam berkembang, banyak orang-orang dari luar Arab melaksanakan haji ke Mekah, akhirnya campur bahasanya. Ada bahasa Persia, ada bahasa yang lainnya campur dengan bahasa Arab Mekah. Sehingga akhirnya bahasa Arabnya terkotori ya. Sehingga akhirnya bercampur dan jadilah bahasa Amiyah. Kalau bahasa Amiyah itu nanti tidak diajarkan di sini dan nggak perlu belajar bahasa Amiyah. Cuma kalau ingin jadi TKI ya, harus paham juga bahasa Amiyah. Bahasa kampung ya, Ustadz ya? Bahasa slang. Dan bahasa kampung lah. Iya, bukan bahasa resmi. Ustadz, mau tanya lagi boleh? Silakan Pak, silakan. Sepengalaman Ustadz nih, kalau dari 0 sampai bisa itu biasanya berapa lama? Baik. Kalau Niat saya kan sama lah istilahnya. ya. Sama-sama niat. Oh gitu. Kalau dulu saya belajar memang dari kecil saya belajarnya ya. Saya Iya. belajar dari SMP belajar, kemudian SMA juga lanjut dengan bahasa Arabnya. SMA dulu tuh sempat belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu lanjut lagi 4 tahun belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu di Imarat juga belajar lagi setahun. Lanjut lagi di Libya selama 5 tahun. Itu belajar bahasa Arab. Maka rahasia atau tips agar bisa sukses dalam belajar bahasa Arab itu pertama adalah niat. Harus ada niat yang kuat. Nah, innamal a'malu binniyat. Kalau kita ingin puasa kan, kalau sudah berniat, rasanya tidak ada lapar. Hilang rasa lapar itu. Tapi kalau tidak berniat sama sekali, pagi hari itu sudah lapar. Kalau tidak niat puasa, pagi sudah lapar. Tapi kalau sudah niat puasa, sampai jam 5 itu masih kuat dan gak lapar. Bahkan sudah ada makanan terhidang, tetap ya, bisa bertahan sampai adzan. Itu karena penyebab niat. Sehingga niat itu punya power yang kuat. Oleh karena itu harus ada niat ingin bisa bahasa Arab.
Yang pertama harus ada niatnya. Niat ingin bisa bahasa Arab. Setelah niat, kemudian tekad kuat. Harus ada tekad kuat ingin benar-benar bisa bahasa Arab. Terus setelah itu harus ada mujahadah. Penting mujahadah. Harus ada kesungguhan. Manjadda wajadda. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapatkannya. Itu rumus kehidupan. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Saya punya teman, dia itu ketika SD, ketika SMP, ketika SMA itu nggak belajar bahasa Arab. Tapi karena kemauan yang keras ingin belajar bahasa Arab, akhirnya setelah SMA dia mulai belajar bahasa Arab. Dan akhirnya bisa menyusul teman-teman yang lain. Teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dari SD, ternyata bisa disusul olehnya. Karena sungguh-sungguh ingin menguasai bahasa Arab. Karena sungguh-sungguh ini sangat penting. Ya. Di mujahadah, sungguhan. Kemudian yang paling penting juga sabar. Karena insya Allah mempelajari bahasa Arab ini orientasinya bukan dunia tapi akhirat. Cobaannya berat dan pahalanya besar. Biasanya kalau yang pahalanya besar, cobaannya berat dan perlu kesabaran. Ini bisabri wasalah. Maka adalah jadikan penolong itu sabar. Artinya dalam belajar bahasa Arab harus ada sabar, harus menyiapkan kesabaran. Saya dulu pernah ngajar bahasa Arab, ya, tapi tidak tamat biasanya, karena memang tidak sabar. Tapi kalau insya Allah kalau bisa sabar, bisa. Kemudian yang terakhir, yang penting lagi istiqomah, harus terus istiqomah. Dan yang paling penting adalah harus punya keyakinan belajar bahasa Arab itu mudah, insya Allah. Insya Allah kita akan buat belajar bahasa Arab itu mudah. Oleh karena itu, ya, kalau saya dulu ngajar memang nggak pernah online nih. Kalau offline itu kan bisa ditanya satu-satu menggunakan bahasa Arab. Jadi nanti metode mengajarnya memang harus semua murid harus aktif. Semua murid harus mengucapin bahasa Arab. Minimalnya hadza kitabun dari ismi Ahmad, mengucapkan bahasa Arab ismi Ahmad. Dan kita harus berbangga diri dengan bahasa Arab. Kalau kita punya anak masih kecil sudah mengucapkan bahasa Arab, kita harus bangga dengan anak kita. Bukan bangga karena dia pintar bahasa Inggris. Walaupun pintar bahasa Inggris jadi masalah. Tapi harusnya kita lebih bangga kalau anak kita di masa kecil sudah pintar bahasa Arab. Walaupun sedikit. Kita apresiasi. Kalau misalnya dia mengatakan sukron, itu lebih afdol. Dia sudah pintar bahasa Arab sukron. Apa itu arti sukron? Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Syukron. Sukron. Terima kasih. Jadi jawabannya afwan. Afwan. Sama-sama. Seperti itu. Jadi tipsnya tadi pertama harus ada niat, kemudian tekad yang kuat, kemudian mujahadah sungguh-sungguh, kemudian istiqomah dan sabar. Yakin bahasa Arab itu mudah. Buktinya banyak orang-orang Arab yang pintar bahasa Arab. Berarti mudah bahasa Arab itu. Ada juga orang yang kerja di daerah Arab kok pintar bahasa Arab. Berarti mudah. Mempelajari bahasa Arab itu tidak perlu kecerdasan. Ada orang bodoh juga pintar bahasa Arab. Bahkan ada orang gila kok bisa pintar bahasa Arab. Karena memang lahirnya di Arab. Menunjukkan jadi bahasa Arab itu mudah. Kalau bahasa itu mudah. Dan uniknya bahasa Arab itu, kalau kita betul-betul menguasai bahasa Arab, kata Umar bin Khattab, bisa menambah kecerdasan. Bisa menambah kecerdasan dan bisa melembutkan hati. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali keistimewaan dari bahasa. Lain nanti kita bisa menguasai Al-Quran, menguasai hadis, insya Allah, paham doa-doa. Kemudian kalau nanti misalnya Bapak mungkin akan ke haji, jalan-jalan ke Mekah, melaksanakan ibadah haji, bisa paham percakapan dari orang-orang haji. Khusus bisa paham juga nanti ceramahnya Syekh Sudais. Ceramah Syekh Sudais, itu kan pakai bahasa Arab. Insya Allah. Insya Allah pasti semuanya bisa. Dan mudah insya Allah bahasa Arab. Tidak sulit insya Allah. Ya.
Amin. Asal pelan-pelan. Nah, dan yang paling penting ya memang dalam belajar itu harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Innal ajalata minasyaitan. Jadi kalau tergesa-gesa ya itu bagian dari setan. Kita niatkan ketika belajar bahasa Arab ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemuliaan dari manusia, tapi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Akan ada pertanyaan atau mungkin ada yang disampaikan? Lagi. Ini baru pembukaan ya. Sorotnya Baru 5 orang. mauan sih emang. Lebih enak lagi kalau berdua sama Dina. Jadi ada lawan main. Pak siapa ini? Sudah belajar bahasa Arab? Siapa lupa lagi sini? Siapa? Pak Mahmud ya? Siapa? Khusus. Bapak yang mana? Bapak yang ini? Lupa lagi namanya. Yang tadi? Nah, yang bicara nih. Saya, Ya, gitu. Siapa namanya lupa lagi. Nur Lupa Arif. ya. Jul Alif ya. Pak Jul Alif sudah pernah Pak. belajar. Nur. Oh, Pak Nur. Pak Nur Arif. Arif. Maaf nih Pak Nur Arif ya. Iya. Mana Pak Nur Arif sudah pernah belajar bahasa Arab? Sudah. Oh, udah. Alhamdulillah ya. Iya, udahnya di Quran. Oh, Quran. Mumtaz ya. Iya. Dari Quran doang. Baca, terjemah. Insyaallah. Hafalin dah kata-katanya. Insyaallah. Subhanallah. Iya, Ya. tapi nahu sorofnya belum ngerti. Insyaallah. Subhanallah berarti berangkat dari kecintanya kepada Al-Quran akhirnya tumbuh juga cintanya kepada bahasa Arab. Sungguh luar biasa nih. Iya, Insyaallah. insya Allah iya itu dari situ. Insyaallah. Iya, Mabruk insyaallah, berkah insyaallah. amin Insyaallah. amin. Kalau sering baca Quran kan ada terjemahnya, tapi terjemah itu kadang gak pas juga sebenarnya. Hanya perlu menguasai bahasa Arab yang aslinya dari Iya aslinya langsung. Ustaz, terutama lagi sholat Ustaz. Kalau lagi baca udah hafal tapi baca kita nggak tahu artinya. Iya. Iya, Dan kalau sudah hafal bahasa Arab, nanti ngapal itu jadi mudah. Kalau menguasai bahasa Arab, ngapal Al-Quran itu jadi mudah. Karena paham amin. maksudnya. Iya, lanjut terus hafalannya. Hafal hadis juga terasa mudah. Bahkan kalau sudah hafal bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, ngapal hadis itu bisa 1 kali baca. Langsung hafal, itu bisa. Karena Nalarnya paham. udah main ya Ustaz ya? Ya? Iya, jadi nalarnya udah main ya. Iya, alatnya main. Iya, nalarnya karena nahu sorofnya udah paham, kosakatanya banyak, lebih cepat nalarnya. Benar Ya, Ustaz. seperti itu. Makanya Iya. kalau bahasa Arab itu tadi paling mudah cara belajar bahasa Arab adalah praktek. Paling mudah. Kan orang Arab juga kan kenapa bisa itu nggak pernah belajar bahasa Arab kok tiba-tiba bisa bahasa Arab. Nah, praktek. Maka Sarua aja orang Bandung atuh. ya sama. Dengan praktek. Pintar bahasa Sundanya. Pintar bahasa Sundanya sama. Makanya harus banyak praktek. Oleh karena itu nanti insya Allah metode belajar kita adalah praktek. Jadi bukan ustadznya yang banyak bicara, harusnya muridnya yang banyak bicara. Memang waktu belajar kita adalah kita ingin membiasakan lisan kita dengan bahasa Arab. Jadi kita menjadikan bahasa Arab itu bukan bahasa asing lagi, tapi memang bahasa keseharian kita. Caranya adalah dengan dibiasakan mulut ini untuk mengucapkan huruf-huruf Arab, berbahasa Arab. Ini kalau terbiasa insya Allah. Seperti itu. Jadi kalau nanti saya terus yang ngomong, takutnya nanti malah tidak nyambung ilmunya. Yeah. Kan nanti kalau bahasa Arab itu memang harus pengucapan, harus muridnya yang aktif, interaktif. Ya harus interaktif, seperti itu. Insya Allah. Mana yang lain?
Bapak yang lain gimana? Ini di grup itu ada 11 nih, baru ada 5 orang. Berhalangan yang lain? Insya Allah yang lain sudah paham ya, sudah paham pentingnya bahasa Arab. Insya Allah. Apalagi. Baik. Sudah jam 9:07. Iya. Ada yang ditanyakan? Tentang pentingnya bahasa Arab atau manfaat bahasa Arab atau yang lainnya? Sementara belum ada Ustaz. Pak Ustadz, siapa ini Pak Ustadz Mahmud? Ya, siapa? Lupa lagi. Pak Ustadz Marioni. Marianto Ustaz. Marianto. Apa lupa? Iya Marianto. Pak Iya. Ustadz Marianto sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum Ustaz, ini awalan Ustaz, pemula ini Ustaz. Iya, iya. Berarti semuanya ini pemula ya? Iya. Iya. Pemula ya benar. Kita sesuaikan. Makanya saya harus tahu juga ini pemula atau pelanjut. Kalau pelanjut kan harus agak tinggi itunya materinya. Tapi kalau pemula kita akan turunkan dulu materinya, insya Allah. Iya pemula kayaknya. Jadi nanti metodenya harus lebih banyak interaktif dari pelajarnya. Gitu. Iya. Insya Allah. Siap. Gimana? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Apalagi ya? Apalagi Pok? Tanya. Cukup insya Allah Ustaz. Cukup insya Allah ya. Sementara cukup. Jadi saya ulangi lagi ya, pentingnya belajar bahasa Arab. Pertama adalah dengan belajar bahasa Arab maka bisa memahami Al-Quran, hadis dengan baik dan benar. Kemudian dan belajar bahasa Arab ini juga untuk menjadi modal, menjalin hubungan atau interaksi yang lebih baik dengan orang Arab. Kita bisa memahami budaya mereka dengan lebih maksimal. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kalau nanti insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan kita sama-sama umroh, kita bisa ketemu di Mekah misalnya, kita bisa sambil ngasah bahasa Arab kita, ngobrol dengan orang Arab. Kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara analisis serta logis, karena bahasa Arab memiliki tata bahasa dan struktur yang sangat kompleks. Di bahasa Arab itu nanti kalau makin menguasai bahasa Arab, ya, makin terkagum-kagum dengan keindahan bahasa Arab. Kosakatanya, susunannya sangat luas sekali. Kosakatanya pun sangat banyak sekali. Satu mufradat tapi maknanya bisa banyak. Kemudian juga untuk menambah wawasan kita terutama tentang budaya dan adat istiadat masyarakat asli negara Arab. Kemudian juga membantu memahami sejarah dan perkembangan peradaban Islam. Juga lebih benar untuk memahami dan menghafal Al-Quran serta hadis. Sekaligus bisa berfokus pada meresapi apa makna doa yang dipanjatkan. Karena doa itu seumumnya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita paham bahasa Arab, maka kita paham dengan apa yang kita panjatkan ketika berdoa. Kemudian juga lebih mudah untuk memahami berbagai ilmu agama, khususnya untuk jenis ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ya, karena kita ketahui bahwa sumber-sumber ilmu itu adalah kebanyakan karya para ulama, dan kebanyakan karya para ulama dari orang Arab, ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita bisa menguasai bahasa Arab, maka insya Allah kita akan bisa menguasai ilmu-ilmu agama dengan sempurna. Dan tentunya dengan menguasai bahasa Arab, kita akan lebih khusyuk ketika beribadah, ketika sholat. Dan yang paling penting adalah bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Maka seharusnya kita pun mencintai bahasa Arab. Kita harus berbangga dengan bahasa Arab. Banyaklah keistimewaan dari bahasa Arab. Maka insya Allah Bapak sudah paham. Bapak sengaja ingin belajar bahasa Arab karena memang memahami keistimewaan dari bahasa Arab. Ya, karena ini sudah jam 9:11, sudah 1 jam lebih. Dan mungkin Bapak juga sudah capek ya.
perlu istirahat. Mungkin kita cukupkan saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Langsung ke materi bahasa Arab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Sudah lelah ya, mau istirahat. Baik. Syukran, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Mohon izin. Baik, syukran. Assalamualaikum.